Haleluya. Shalom Impact Generation. Haleluya. Apa kabar ya generasi-generasi dahsyat? Luar biasa. Semua generasi-generasi dahsyat coba komen di kolom komentar, katakan, aku generasi dahsyat. Wow. Mari sama-sama kita mau berdoa. Kita akan mulai ibadah Yud kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami generasi-generasi mudamu. Kami mau Tuhan Yesus menyembah Tuhan, meninggikan namamu. Dari setiap kota manapun kami saat ini, kami percaya ada suatu terobosan yang akan Tuhan kerjakan bagi kami, generasi muda. Setiap kami yang mau Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sangat percaya Tuhan akan mengerjakan sesuatu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri generasi-generasi muda. Malam hari ini tanpa terkecuali yang di gereja, yang di rumah-rumah dari setiap kota-kota. Malam hari kita sepakat memuji nama Tuhan. Come on. Kita menari. Sebelum dunia ada, kuasa telah terbentang.
terjadi bukan hanya di Bangka Belitung, tapi dari kota ke kota. Katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita mau bersatu hati mendengar firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus, teman-teman. Berikan hatimu malam hari ini kepada Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau datang di hadirat Tuhan. Membawa hidup kami sepenuhnya. Setiap kami yang dengan hancur hati Tuhan. Dengan latar belakang yang berbeda. Tapi kami sangat tahu Tuhan sangat mengasihi setiap kami. Tuhan sangat mencintai kami. Mau seperti apa Tuhan bentuk kami. Mau seperti apa Tuhan keluarga kami. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi setiap kami generasi-generasi muda. Engkau yang paling tahu setiap hati kami. Engkau yang paling tahu setiap kedalaman hati kami. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami mau membawa pujian kami. Kami mau membawa syukur kami. Kami tidak dapat melakukan apapun tanpamu. Kami tahu Tuhan, hidup kami kepunyaan Tuhan. Hidup kami kepunyaan Tuhan. Tuhan menciptakan kami karena sebuah tujuan. Tuhan menciptakan kami karena ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan bagi kami generasi-generasi mudamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap kami akan menerima kuasa yang baru dalam Tuhan. Akan menerima kuasa yang baru. Setiap kami akan mengalami perubahan demi perubahan, pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan. Dan malam hari ini kami deklarasikan kemenangan kami bagi keluarga kami, bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap kami ingin menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Lawat setiap kami, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai luar negeri Tuhan. Oh radabakara labaya shikina namakura labalabaya shik. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Oh radabakira labashikira namaku. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami mau menyembah Tuhan. Yes Jesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan segenap hati ku persembahkan. Ini kami Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
setiap kami generasi-generasi muda-Mu Tuhan. Ini setiap kami, hati kami ingin lebih lagi menyembah Tuhan. Dari kota manapun kami saat ini Tuhan, kami mau memandang Tuhan yang gak pernah meninggalkan setiap kami. Kami mau memandang Tuhan yang selalu memandang kami. Kami gak mau Tuhan memandang masalah kami. Kami ingin memandang Tuhan. Shikira namaku. Orang nama kira namaku syakara.
Salam anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Saya percaya setiap anak-anak muda yang ada di GBI Merapin atau dimanapun saudara adik-adik berada, saya percaya kabar kita dalam keadaan baik pada hari ini. Katakan amin. Puji Tuhan, hari ini saudara dikasih Tuhan di ibadah youth pada malam hari ini. Saya mau sharing firman Tuhan kepada kita semua. Saya mau beri tema yang dikatakan tentang yang namanya kegagalan dan keberhasilan. Jadi hari ini saya mengambil tema renungan firman Tuhan yang berjudul kegagalan dan keberhasilan. Nah, saya percaya setiap kita anak-anak muda, ya kalau dikatakan sekarang ini kan generasi milenial. Nah, sekarang ini kita diperhadapkan dengan banyak hal, saudara-saudara terkasih, banyak problem atau banyak masalah. Nah, tapi hari ini saya mau sebagikan kepada kita sebagai anak-anak muda. Kalau sesaat nanti mungkin kita pernah melewati yang namanya sebuah kegagalan. Dan kita tahu dan kita harus tahu bahwa yang namanya kegagalan ini adalah sebuah proses untuk kita mengalami yang namanya keberhasilan. Nah, hari ini saya akan baca firman Tuhan untuk kita semua. Saudara bisa nanti lihat di Alkitab atau bisa lihat di layar handphone saudara. Bisa hari ini kita bisa baca firman Tuhan bersama-sama di Ayub 42 ayat yang kedua. Saya baca untuk kita semua hari ini. Dikatakan demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, saudara-saudara terkasih, hari ini saya tidak bagikan tentang Ayub ya, tetapi ayat yang dari Ayub ini bagaimana Ayub mengalami yang namanya proses di dalam kehidupannya. Waktu dia mengalami yang namanya proses kehidupan, bagaimana kalau kita melihat semua apa yang dimiliki, harta, keluarga itu semua hilang suatu ketika. Dan yang paling tragis adalah Ayub itu mengalami yang namanya sakit. Mengalami sakit dan mengalami yang namanya sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, tetapi di Ayub pasal 42 menceritakan bagaimana Ayub mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dengar baik-baik, Alkitab berkata bahwa Ayub mengalami Tuhan. Ayub bisa merasakan Tuhan itu hadir dalam kehidupannya. Dia melihat bahwa Tuhan itu nyata. Setelah dia mengalami yang namanya sebuah proses yang luar biasa, sakit penyakit yang luar biasa. Sehingga dia berkata dalam Alkitab bahwa dia tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Amin. Nah, hari ini saya mau bagikan yang namanya dua tokoh di dalam Alkitab ya. Yang pertama Saul, yang kedua itu Daud. Nah, setiap kita orang-orang muda ya pasti sering mendengarkan tentang yang namanya Saul dan juga Daud. Pasti juga kita kalau dengar atau baca firman Tuhan, kita senang mendengarkan kisah ini. Tapi hari ini kita melihat bagaimana kedua orang ini sangat berbeda. Nah, sebelumnya saudara dikasih Tuhan, ada kalimat bijak mengatakan seperti ini. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi dengar baik-baik, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Siapapun dari kita pasti tidak mau mengalami yang namanya kegagalan dalam hidup ini. Apalagi yang namanya anak-anak muda. Seperti ya saudara dan juga saya juga masih muda. Saya tidak mau gagal. Tetapi kalau saudara dan saya mungkin diperhadapkan kepada sebuah yang namanya kegagalan, jangan putus asa. Jangan kita stop, berhenti, atau jangan kita sampai berhenti mengikuti Tuhan atau melakukan sesuatu apa yang menjadi tujuan kita. Apa itu kegagalan? Apa itu kegagalan saudara-saudara? Kegagalan adalah suatu proses ketidakberhasilan untuk mencapai apa yang kita usahakan atau apa yang kita rencanakan di hari yang akan datang. Dan juga dikatakan begini, jika saat ini kita mengalami kegagalan, kita jangan putus asa. Amin. Jangan kita larut-larut di dalam kegagalan kita. Jangan kita, saudaraku, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita berduka, kita sedih, kita ratapi kegagalan kita. Nah, tetapi di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara dikasih Tuhan, sekalipun mungkin kita jatuh bangun atau mungkin berkali-kali mengalami yang namanya sebuah proses yang namanya kegagalan, kita harus terus berharap kepada Tuhan. Nah, hari ini saya mau bagikan begini saudaraku. Kita sering melihat yang namanya KFC ya, saya melihat namanya tempat makan yang namanya KFC. Nah, kalau di Sungai Liat di Pangkal Pinang ada tuh. Atau saudara kemana-mana pun, kalau ada kota, udah kota besar atau kota kecil, selalu ada yang namanya KFC. Nah, KFC kita lihat bahwa pendirinya adalah Kolonel Sanders. Nah, beliau
sudah dikasih Tuhan, ya kalau saudara lihat di Wikipedia, di Google, baca ceritanya di situ. Dia pernah mengalami yang namanya penolakan 1009 kali. Pernah ditolak waktu dia menawarkan daripada resep yang dia masak. Dicoba, pergi mungkin ke toko atau ke rumah makan atau tempat makan mungkin supaya dia bisa titip itu ayam goreng itu, saudaraku. Tetapi dikatakan sampai beberapa ratus kali, bahkan sampai 1000 kali lebih dia gagal dan orang berkata tidak. Nah, tapi ketika saudaraku dia mencoba lagi, tibalah waktu 1010 kali. Ketika dia menawarkan ke sebuah tempat dan orang merasakan mulai menicip atau mulai memakan daripada ayam goreng itu. Ini rasanya enak sekali dan ini luar biasa. Nah, sudah dikasih Tuhan, dia tidak pernah ketika ditolak oleh orang lain, kalau dia berhenti kepada langkah 900 mungkin, dia tidak akan pernah bisa berhasil. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa memakan mungkin ayam goreng atau KFC yang sering kita makan. Kalau kita pergi, saudaraku, kita bisa makan dengan begitu enaknya. Kita tidak akan pernah bisa kalau dia berhenti, kalau dia stop pada angka 1000 kali mencoba. Tapi dia harus melewati namanya proses yang begitu banyak, ditolak oleh orang lain. Dan juga saudaraku, mungkin di dalam penolakan itu dia berpikir kenapa bisa terjadi seperti ini. Tetapi beliau tetap semangat dan tetap mencoba. Mungkin saja saudaraku memperbaiki daripada mungkin bahan-bahan atau mungkin apa yang dia resep-resep yang dia buat, sehingga pada tiba waktunya saudaraku, apa yang dia buat itu berhasil. Itu yang pertama. Nah, saudara dikasih Tuhan, pemenang yang dikatakan bukanlah orang yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang tidak pernah menyerah. Saudara dan saya, kita semua pasti pernah mengalami kegagalan. Tetapi saya katakan, kalau kita mau menjadi pemenang, kita mungkin harus juga melewati yang namanya kegagalan. Supaya kita tahu dan merasakan bahwa kalau tanpa Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak akan bisa mengalami yang namanya keberhasilan. Yang kedua adalah Thomas Alva Edison. Dia sangat memberikan kontribusi besar bagi dunia saat ini, saudaraku, dikasih Tuhan. Kalau kita melihat, dia adalah orang yang menemukan daripada lampu pijar yang zaman dulu, ya saudaraku. Ya sekarang pun masih ada. Tetapi sekarang kalau kita melihat semua seperti gereja ini semua udah LED. Sekalipun dia lampu sorot atau lampu seperti yang sekarang ini, itu semua hasil penemuan daripada Thomas Alva Edison. Nah, saudara, dia pernah gagal 999 kali. Nah, saudara kalau mau baca ceritanya bisa lihat di Google juga ya, secara lengkap, enggak usah saya bahas panjang-panjang. Nah, saudara dikasih Tuhan, usaha dan ketekunan Thomas tidak sia-sia sekalipun dia gagal. Dia pernah mengalami namanya suatu kesusahan, suatu yang namanya situasi yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Workshop atau laboratorium sebagai tempat di mana dia meneliti pada saat itu, saudara-saudara, itu pernah terbakar dikatakan ceritanya. Dan setelah itu saudaraku terbakar, dia gak meratapi kerugian dia, tetapi dia mau mencoba kembali dan dia terus berkarya saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Oleh karena berkat daripada kesetiaan Thomas Alva Edison, saudara dan saya kita bisa melihat sekarang ini apa yang ditemukan, apa yang dibuat dia sangat penting dan sangat berguna untuk kondisi, untuk generasi saudara dan saya sampai sekarang ini. Nah, saudara, itu yang secara sekuler ya, begitu ya orang-orang yang pernah mengalami kegagalan. Nah, di Alkitab hari ini kita akan melihat, saudara dikasih Tuhan, Saul itu sebenarnya kalau dia mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, menurut saya ya sebagai hamba Tuhan, kalau saya renungkan, saya baca, dia sebenarnya nggak mesti harus gagal dalam kehidupannya. Tetapi karena apa? Karena karakter, karena apa yang dilakukan tidak berkenan di hati Tuhan, sehingga Tuhan menolak dia sebagai raja. Nah, saudara bisa baca dia di rumah kalau saudara baca Alkitab. Itu di 1 Samuel pasal 13 dan 15. Ada 2 pasal itu berbicara tentang bagaimana Saul itu mengalami yang namanya kegagalan dalam kehidupannya. Di situ lengkap sekali. Saya tidak membaca ayatnya, tapi hari ini secara cepat saya akan sampaikan kepada saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah, Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Saudaraku dikasih Tuhan, ceritanya karena orang-orang Israel
menginginkan yang namanya seorang raja untuk memerintah, untuk berkuasa pada saat itu untuk memerintah orang Israel, saudaraku. Dia mendesak daripada Samuel supaya Samuel mengurapi atau memilih raja buat mereka pada saat itu, saudaraku. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak mau. Tuhan sebenarnya ingin supaya Samuel menjadi hakim pada saat itu, karena pada musimnya pada saat itu masih zaman hakim-hakim untuk menghakimi orang-orang Israel. Tetapi saudara dikasih Tuhan, orang-orang Israel mereka tidak taat dan mereka tidak dengar apa kata Samuel. Sehingga dengan terpaksa, saudaraku, Samuel mengurapi daripada Saul pada saat itu. Ya, kalau kita baca ceritanya sebenarnya Saul itu tidak dipilih oleh Tuhan. Karena mungkin juga di dalam satu sisi Tuhan itu sudah mengerti, sudah tahu bahwa ini orang karakternya kurang bagus. Nah, beda dengan Daud. Nah, Daud adalah seorang yang memiliki, saudaraku, enggak hanya karakter, dia memiliki yang namanya urapan. Kenapa dia memiliki karakter? Kenapa dia memiliki yang namanya urapan? Karena Daud itu adalah orang yang sangat rindu bersekutu dengan Tuhan, sehingga hati Tuhan itu berkenan kepadanya. Sebaliknya kalau kita lihat, Saul adalah orang yang tidak respect kepada firman Allah. Orang yang tidak taat akan firman Allah, sehingga dia mengikuti apa yang menjadi kata hatinya, bukan apa kata Tuhan. Terus karakternya yang buruk ya, karakternya yang buruk dan tidak teruji kalau kata sekarang. Tidak teruji, saudaraku. Makanya kita begini, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, termasuk saya juga. Kalau kita mengalami proses daripada Tuhan, Tuhan itu sedang menguji karakter kita, sedang menguji kehidupan kita supaya kita lebih baik lagi ke depan. Amin. Mungkin kita begini, saya pernah gagal. Mungkin ada anak muda saat ini yang sudah bekerja atau sedang putus hubungan kerja. Ya mungkin dipulangkanlah, contohnya pulang ke Bangka. Orang tua tidak mengizinkan lagi, mungkin ke Jakarta lagi. Nah, saudara harus ambil yang namanya sisi positif daripada kondisi saudara. Saudara di Bangka juga kalau kita berkarya, kita minta Tuhan menyertai kita, pekerjaan kita. Dia pasti memberkati, dia pasti mencukupkan, menyediakan segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Bahkan mungkin kita di Bangka pun, kalau Tuhan berkenan atas kita, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, Dia akan memberikan kita yang namanya pekerjaan atau usaha-usaha baru untuk membangun masa depan kita ke depan. Nah, kenapa Saul gagal? Nah, di firman Tuhan di 1 Samuel pasal 13 dan 15 itu berkata, menceritakan kegagalan Saul sebagai raja, sehingga dia ditolak oleh Tuhan karena dia memiliki yang namanya karakter yang tidak benar atau tidak baik atau tidak berkenan di hati Tuhan. Yang pertama, karakter daripada Saul itu seperti apa? Nah, saya rangkum di sini, saudara-saudara yang terkasih Tuhan. Yang pertama adalah Saul itu tidak disiplin di dalam kehidupannya. Nah, seseorang yang tidak disiplin, sembrono hidup, itu tidak akan bisa diarahkan oleh Tuhan. Yang kedua, dia meremehkan firman Tuhan. Tuhan sudah berfirman kepada Samuel pada saat itu, sudah disampaikan kepada Saul, tapi dia tidak mengindahkan daripada firman Tuhan itu. Terus saudaraku, dia orang yang mencari yang namanya nama, popularitas. Ya, puji-pujian. Saudara nanti baca kisahnya di situ ya. Di 1 Samuel pasal yang ke-13 dan 15. Dia iri dengan Daud. Dia tidak suka, saudaraku, padahal Daud itu adalah menantunya sebenarnya. Akan bakalan calon menantu dan juga sudah menantu dia. Tapi dia ingin membunuh Daud, saudaraku. Itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah ada sifat iri hati atau saudaraku tidak mau disaingi oleh orang lain. Selagi saudaraku kalau mungkin orang lain itu bisa lebih bijak atau lebih bisa dari kita, udah kita serahkan dan kita dukung dan kita doakan. Saya percaya dikasih Tuhan, kalau kita tidak memiliki sifat seperti ini, kita tuh akan berhasil dan beruntung. Terus dia dikatakan tidak menghormati hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang disebut di sini adalah Samuel, bapak rohaninya. Setiap kita anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menghormati pendeta atau siapapun itu. Kalau dia adalah pendeta, hamba Tuhan, kita hormati. Kita tidak boleh menolak. Kalau kita dinasehati dengan firman Tuhan, kita harus terima dan kita harus berubah dan bertobat. Nah, yang kedua adalah, saudaraku, kenapa sih Daud bisa berhasil? Nah, setelah kematian Saul, saudara dikasih Tuhan, Daud itu pergi ke Hebron. Nah, di sanalah ia diurapi menjadi raja Yehuda menurut perintah Tuhan kepada Samuel. Nah, saudara dikasih Tuhan, waktu Daud diurapi menjadi raja itu umurnya tuh masih muda, dikatakan 17 tahun. 17 tahun dia diurapi menjadi raja, tetapi saudara yang terkasih, Daud itu mempunyai 13 tahun masa proses untuk dia bisa dikatakan dia bisa berhasil.
Nah saudara dikasih oleh Tuhan, Daud dengan sabar menunggu 13 tahun. Tetap setia kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan mendudukan dia menjadi raja atas umat Tuhan Israel pada saat itu. Banyak persoalan tentunya atau masalah, tantangan, peperangan yang harus dilewati oleh Daud. Terus ketika dia mengalami itu, Daud selalu percaya, Daud selalu ingat bahwa Tuhan menyertai dia kemanapun dia pergi. Saudara yang terkasih, apa rahasia Daud dia bisa berhasil? Nah, saudara dikasih Tuhan, saya akan bacakan 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Demikian firman Tuhan, 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, kisahnya di sini ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Nah, Goliat ini adalah musuh yang ditakuti oleh orang Israel pada saat itu karena tinggi besar. Saudaraku dikasih Tuhan, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi Daud ketika bertemu, saudaraku, di medan peperangan, Daud itu tidak takut dan dia tidak gentar. Karena apa? Dia berkata, kalau saya bersama dengan Tuhan, sekalipun Goliat hebat, dia seorang raksasa yang kuat. Karena saya bersama dengan Tuhan, saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saya akan bisa mengalahkan daripada Goliat. Yang terjadi apa saudaraku? Daud mengalami kemenangan. Saudara bisa baca ayatnya di 1 Samuel pasal 17. Di sana dia berperang melawan Goliat. Nah, kisah Daud yang paling terkenal adalah keberaniannya ya saudaraku untuk maju melawan Goliat. Jadi kalau kita melihat Daud itu yang pertama-tama yang kita dengar adalah dia memang seorang pemuji penyembah. Nah, tetapi kalau kita lihat kepahlawanan dia adalah pertama-tama kita bisa ingat bahwa dia pernah mengalahkan Goliat. Nah, jadi Alkitab menceritakan bagaimana besarnya Goliat, terutama jika dibandingkan dengan Daud, tidak mungkin Daud bisa mengalahkan. Nah, tetapi saudaraku dikasih Tuhan, Daud yang telah memiliki yang namanya sebuah pengalaman dengan Tuhan, dia berpatokan dengan pengalaman pribadi yang dia alami bersama dengan Tuhan. Nah, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, hari-hari ini setiap kita perlu setiap saat kita memiliki yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar daripada karakter Daud. Nah, karakter Daud yang pertama adalah dia percaya sepenuhnya kepada Allah. Waktu menghadapi Goliat, dia percaya kepada Allah, dia pasti bisa menaklukkan atau mengalahkan daripada musuh yang besar itu. Dan yang terjadi adalah apa? Goliat itu bisa tumbang saudaraku. Orang-orang Israel semua kaget. Bahkan orang-orang Filistin juga kaget. Dan saudara, apa yang terjadi? Kemenangan terjadi buat bangsa Israel. Karena apa? Dia percaya sepenuhnya kepada Allah. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita harus selalu senantiasa percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ditulis saudaraku bahwa Daud adalah senang berdoa. Jadi anak-anak muda, kita semua generasi milenial, setiap hari, setiap saat, setiap kita dituntut oleh Tuhan, kita harus senang berdoa setiap hari. Nah, karena karakter dan keteladanan Daud yang senang berdoa dapat kita lihat dari kumpulan doa-doa dalam kitab Mazmur ya. Tidak mungkin ada begitu banyak kumpulan doa jika Daud sendiri tidak senang berdoa. Nah, kalau saudara mau melahirkan banyak karya-karya di dalam hidup kita atau mungkin sesuatu dalam kehidupan kita, ya katakanlah karya lah ya. Kita mau berkarya untuk pekerjaan kita, untuk keluarga kita, untuk apapun, mari hari ini senang untuk berdoa. Terus yang ketiga adalah Daud itu menyukai yang namanya firman Tuhan. Nah, firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 97 berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, jadi Daud itu berkata bahwa betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkan setiap hari. Daud menunjukkan ketergantungannya kepada Tuhan atau kepada Allah itu melalui perenungan firman Tuhan. Nah, jadi kita pun sebagai orang-orang muda, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya kita terus-menerus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada setiap kita anak-anak muda yang ada di rumah dimanapun saudara berada pada hari ini. Mari kita senantiasa bergantung kepada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan dalam hidup ini seturut dengan firman Tuhan adalah kunci untuk kita mengalami yang namanya kemenangan, mengalami yang namanya terhindar daripada kegagalan. Nah, jadi saudara, mari hari ini yang pertama ambil sisi positif waktu kita gagal. Mari kita berpikir positif. Percaya bahwa melalui kegagalan yang kita hadapi, Tuhan sedang memberikan kita pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Sebab setelah saudara mengalami yang namanya kegagalan, kita akan menjadi lebih bijaksana dan berhati-hati untuk melakukan sesuatu atau untuk membangun hidup kita ke depan. Salomo berkata, saudaraku, sebagai ayat terakhir di Amsal pasal 3 ayat 7a dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah itu firman Tuhan yang ditulis oleh Salomo. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal adalah kunci untuk kita mengalami keberhasilan, mengalami yang namanya saudaraku keberuntungan, dan kita terjauh daripada kegagalan. Sekian renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk anak-anak muda pada malam hari ini. Saya percaya dimanapun saudara berada, saya yakin, saya percaya Tuhan akan menyertai kita. Mari kita berdoa tutup dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, pada hari ini Tuhan kami telah mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan hari-hari ini. Kami tahu Tuhan sebagai generasi milenial, kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengubah ya Tuhan daripada masa depan kami. Tuhan percayakan kami untuk mengubah ya Tuhan kondisi kota, pulau, provinsi atau bangsa di mana kami tinggal. Oleh sebab itu pakai kami Tuhan, semua generasi muda, generasi Yeremia yang ada atas gereja ini, supaya lewat hidup kami, supaya orang-orang diberkati, supaya lewat hidup kami orang-orang banyak mengenal, percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami bersama-sama. Firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, biarlah akan mendorong kami untuk kami semakin hari semakin semangat, semakin setia mengikut Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.